Selanjutnya, kita akan menelaah isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Berdasarkan isinya, tampak bahwa teks eksplanasi menjelaskan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena ataupun kejadian, baik itu yang berkaitan dengan alam, sosial, ataupun budaya. Dalam pemaparannya, teks tersebut mungkin merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. Apabila teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa, maka uraiannya akan bersifat kausalitas. Sedangkan apabila teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana, maka uraiannya akan bersifat kronologis. Contohnya, fosil yang utuh dan lengkap biasanya terawetkan dalam salju atau karena termineralisasi. Fosil yang berupa jejak dapat merupakan tapak kaki, tangan, dan daun tumbuhan. Dalam cuplikan tersebut menjelaskan proses pembentukan dan pengawetan fosil. Berdasarkan pengembangannya, teks tersebut disusun dengan pola kausalitas. Hubungan antar kalimatnya menyatakan pola hubungan sebab akibat. Dengan demikian, cuplikan teks tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa fosil itu bisa terawetkan. Berikutnya adalah struktur teks eksplanasi yang terdiri atas 3 hal. Yang pertama ada identifikasi fenomena, yang kedua rangkaian kejadian, dan yang ketiga ulasan. Identifikasi fenomena merupakan identifikasi terhadap sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lain. Contohnya, awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Selanjutnya, rangkaian kejadian merupakan perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas ataupun kronologis. Contohnya, semua produsen dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga disebut organisme autotrof. Sebagai produsen, tumbuhan hijau menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Struktur yang terakhir adalah ulasan. Ulasan merupakan komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Contohnya, dengan demikian, tropisme sesungguhnya merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan. Hal itu ternyata berbeda dengan gerak pasti. Arah gerak tropisme bergantung pada arah datangnya rangsangan.